kuasa Pak Hasto Kristianto. Yang saya mau sampaikan, kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002. Saya ulang. Sejak 27 Desember 2002 baru kali ini KPK menerbitkan bukan 2, bukan 3, tapi 4 sprindik dalam satu perkara. Baru kali ini lebih dari 22 tahun KPK berdiri. Oleh karenanya, kalau ditanya, tentu di KPK sendiri ini pasti tidak bulat ini penyidiknya. Gak akan sepakat, ya. Pasti ada tentu penyidik yang masih baik tuh di KPK. Sprindik pertama 9 Januari 2020. Sprindik kedua 5 Mei 2023. Sprindik ke-3 dan 4 23 Desember. Apa artinya penerbitan sprindik, surat perintah penyidikan? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika diterbitkan sprindik, anggaran, Pak, biaya, Bu. Maka kalau kita tarik sejak penetapan tersangka Harun Masiku Januari 2020, boleh masyarakat pertanyakan berapa sudah anggaran yang dimakan, ditelan, digunakan oleh KPK. Belum lagi termasuk katanya operasi pencarian Harun Masiku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau saya, Pak Hasto, bukan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira masyarakat sepakat tidak akan sampai begini. Maka dugaan kriminalisasi, dugaan yang namanya pemaksaan, dugaan order valid. Tidak boleh juga kita melarang masyarakat menduga seperti itu. Yang pertama 4 sprindik, yang ketiga biaya, yang keempat putusan pengadilan sudah menyatakan ada 4 orang bertemu di Grand Hyatt menyatakan bahwa uang itu uang Harun Masiku. Di halaman 160 dan 167. Kalau saya penyidik, stop. Kenapa? Karena dalam 2 persidangan dipanggil saksi-saksi di bawah sumpah, sudah ditanya, uang ini punya siapa? Harun Masiku. Apalagi yang mau dicari? Oleh karenanya, di dalam hukum itu ada yang disebut dengan analisis ekonomi dalam hukum pidana. Sudah diterapkan di negara maju, sudah diterapkan di Amerika, di negara-negara maju. Pemberantasan korupsi harus seimbang dan sejajar dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan kepentingan sosial. Mengapa? KPK ini bukan duit kantongnya, Pak. Bukan duit pribadi ini yang digunakan. Maka tentu kita berharap keberadaan KPK perlu dievaluasi. Terlebih pada prinsip dasarnya KPK ini semestinya ditunjuk dan dibentuk di era Presiden Prabowo. Itu saja yang saya mau sampaikan. Ya, saya berharap masih ada penyidik-penyidik KPK yang baik, ya, karena ada juga kita tahu bahwa drama ini begitu berjilid-jilid, termasuk membawa flash disk dan buku sampai 4 koper tuh. Dan baru pertama ibu bapak juga pasti mengalami, ya, begitu penggeledahan nggak ada kan berita keluar kan. Apa yang mau dilihatin, ya kan?
Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Rudi. Apa yang kita lihat dari proses mulai, saya kira yang paling dramatis adalah mulai dari bulan Juni tahun lalu, ya, ketika Kusnadi dibawa dan dipanggil ke atas oleh penyidik KPK dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap alat komunikasi, buku, dan lain-lain. Persoalan pokok kita ketika itu adalah apakah barang-barang yang disita ini ada kaitannya dengan perkara atau tidak. Kalau ada kaitannya dengan perkara, terutama saya kira mengenai catatannya Mas Hasto, itu adalah catatan beliau mengenai kegiatan tahun 2024. Kalau isinya catatan tentang seperti itu, artinya ini adalah catatan post factum, ya. Ini yang tidak pernah saya kira dijelaskan oleh pihak KPK. Ini satu yang saya kira yang kita mesti lihat secara baik. Kemudian kedua, saya kira proses penyitaan ini, apalagi seperti yang terakhir dan penggeledahan itu, ini kan sebenarnya kita ini punya aturan dan diatur secara tegas dalam KUHP. Apa saja barang yang bisa disita. Ya, pasal 39 kalau saya tidak keliru dalam KUHP itu dikatakan berkaitan dengan kejahatan, hasil dari kejahatan digunakan untuk melakukan kejahatan atau digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan perkara terkait dengan kejahatan itu. Ini yang kita tidak pernah mendengar secara real, atau paling tidak ya untuk kami ya, tidak pernah ada penjelasan apa hubungannya barang-barang yang disita itu dengan perkara ini. Ya, karena dalam perkara ini, dalam perkaranya Mas Hasto ini ada dua sangkaan. Yang pertama, beliau disangka melakukan penyuapan bersama-sama dengan Harun Masiku, menyuap Tio dan Wahyu.